Oke, halo semuanya. Kali ini saya mau tebarin kartu untuk Sio Anjing ya di bulan November 2024. Kita lihat sama-sama apa yang akan terjadi sama kamu. Kalau seandainya cocok berarti ini energi kamu yang ketarik. Tapi kalau enggak artinya bukan. Ini general energi orang banyak, jadi sudah dipastikan tidak akan semuanya bisa cocok. Sio boleh sama tapi belum tentu energi kamu yang ketarik. Jika kamu mau benar-benar energi kamu yang saya tarik, aura kamu yang saya lihat, silakan personal reading dengan saya, kontak WA saya 0877 8055 1041. Saya tekankan di sini, saya akan memberi jadwal setelah kalian mengirim bukti transfer ke rekening saya. Kartu Belanda saya sebagai media, pendamping, pelengkap saja. Saya tetap mengutamakan intuisi saya ketika saya meramal klien saya. Jadi tidak terpaku di arti setiap kartu saja. Kalau memang saya merasakan ada pesan lewat intuisi saya pasti sampaikan. Kita kocok dulu kartunya ya. Mohon petunjuk alam semesta untuk Sio Anjing ya. Di bulan November 2024. Oke. Mohon petunjuk alam semesta untuk Sio Anjing. Kita ambil yang tengah ya, kartu pertama untuk kamu. Ada kartu burung. Jangan terlalu banyak kicauan ya, jangan terlalu banyak omong. Dan jangan ikut campur urusan orang. Ya, jadi seperti itu. Jangan ikut campur urusan orang, jangan terlalu banyak bicara. Ya. Kalau memang ada hal yang mengusik gitu ya. Mungkin ada orang yang menggosipkan kamu, ada orang yang membicarakan hal-hal yang kurang baik tentang kamu ya, nggak usah terpancing, cukup diam saja, seperti itu ya. Jangan meladeni orang yang bisa memancing kamu jadi negatif ya. Toh jadi bahan pembicaraan orang itu nggak bikin kamu berdarah gitu ya, jadi nggak perlu diladeni, seperti itu ya. Kartu burung ini juga sebuah pertanda bahwa setiap apapun yang kamu lakukan itu ya jangan memancing orang untuk berspekulasi gitu ya. Seperti itu, karena kadang-kadang kalau ada api pasti ada asapnya kan. Ada sebab akibat. Kenapa orang begitu? Nah, mungkin kita harus introspeksi diri. Lebih baik memperbaiki diri daripada kita bersih tegang dengan orang ya. Cukup kalem aja, diam aja. Jangan gampang terpancing, jangan tipis kuping. Seperti itu ya. Kartu berikutnya ya, ular. Mungkin kamu ada melakukan sesuatu yang tidak baik, makanya dibicarakan orang. Jangan sampai jadi orang ketiga di dalam hubungan orangnya. Seperti itu. Di sini ular. Ular ini ya bisa jadi omongan yang tidak baik, perilaku yang tidak baik yang dilihat orang sehingga kamu jadi bahan pembicaraan orang. Seperti itu. Ular. Bisa juga pertanda kamu harus hati-hati. Ya, jangan memfitnah orang, jangan menjelekkan orang, karena kamu akan terlilit masalah ketika kamu ikut campur urusan orang yang bukan urusan kamu. Ya, ini terbolak-balik ya energinya. Bisa kamu jadi ular, bisa jadi kamu bertemu dengan orang yang karakternya seperti ular. Gitu.
Dan ular ini pertanda masalah. Jadi kalau kamu nggak pingin kena masalah, ya nggak usah ikut campur urusan orang, dan nggak usah mencari gara-gara gitu dengan orang. Tapi ini bisa juga pertanda bahwa kamu melakukan sesuatu sembunyi-sembunyi, manipulatif, ya. Jangan sampai kamu berurusan sama hukum, ya. Jangan sampai juga kamu masuk ke dalam hubungan orang lain. Tapi kalau kamu merasa saya nggak seperti itu loh, kamu harus hati-hati. Ini pertanda bahwa bisa jadi pasangan kamu memasukkan orang ketiga di dalam hubungan kamu. Bisa seperti itu. Jadi waspada. Ada yang tidak jujur. Kalau di dalam rumah tangga artinya ada salah satu dari kalian itu yang berselingkuh, bisa seperti itu. Ya. Kalau kesehatan, hati-hati pencernaan, ya, atau ada tiroid atau apa itu, hati-hati, ya. Usus, ya, mungkin. Jadi kalau memang kamu merasakan ada sesuatu yang berbeda di dalam tubuh kamu, ya kamu harus periksa gitu, ya. Jangan malas seperti itu. Jangan terlalu cuek dalam kesehatan. Lihat, saya justru merasa bahwa kamu akan menjalin hubungan baru dengan seseorang gitu, ya. Ya, selidikin dulu. Mungkin dia tidak single, mungkin dia punya keluarga. Tapi di sini saya merasa kamu bisa enjoy gitu. Kamu happy gitu, ya. Seperti itu. Cuma sesuatu yang iseng itu kalau dilanjutkan nanti jadi masalah. Kalau untuk senang-senang aja, nggak melibatkan perasaan gitu, ya, mungkin ya oke-oke aja. Tapi kalau main perasaan dengan hubungan gelap itu, ya nanti kamu akan repot sendiri. Jangan terlalu banyak berharap. Jadi kamu harus tahu porsinya. Seperti itu, ya. Dan sepertinya di lingkungan tempat bekerja juga kamu harus pandai bawa diri, ya, kalau nggak mau jadi omongan orang gitu, ya. Jangan melakukan sesuatu sesuka hati kamu. Harus bisa menghargai orang gitu, ya, supaya kamu nggak dibenci, ya. Hati-hati juga, orang iri itu banyak, ya. Kamu juga nggak boleh iri sama orang. Seperti itu, ya. Kita lihat nih, berbunga-bunga kamu menjalin hubungan misalnya dengan seseorang, kamu happy gitu, ya. Cuma saya memperingatkan kamu, nggak baik kalau kamu berada di situasi orang yang sudah berkeluarga gitu, ya. Hati-hati, jangan main api, takutnya kamu terbakar sendiri. Ya, di sini, iya, andai kamu menjalin hubungan dengan seseorang itu juga nggak akan berlangsung lama. Paling senang-senang juga nanti kamu ditinggal. Karena ada kartu peti mati di sini, nggak langgeng, berpisah, ya, hanya untuk senang-senang aja. Ibaratnya gini loh, ya oke, senang-senang, akhirnya apa? Dapat aib, ya, jadi bahan omongan orang gitu, ya. Jangan mengulang kesalahan yang pernah dilakukan, gitu. Jangan berharap kebahagiaan dari mencuri kebahagiaan orang lain. Nah itu, ya. Jadi ditanamkan, ya, bahwa kebahagiaan itu bukan dari hasil mencuri kebahagiaan orang lain. Jadi hati-hati, ya. Senang-senangnya itu ya dari berbunga-bunga akhirnya layu gitu, ya. Gitu. Karena tipe ular ini kan kalau udah merasakan dia bisa say goodbye sama kamu gitu, ya. Hati-hati, udah senang ya udah, dia udah merasakan, dia nggak penasaran lagi, ya udah berlalu begitu, ya. Jaga kesehatan dan ingat, ketika kita kehilangan sesuatu, ya artinya kita dipersiapkan alam semesta untuk mendapatkan hal baru. Jadi nggak perlu sedih, ya, kalau kamu kehilangan sesuatu, ya, di akhir tahun gitu, ya. Kehilangan seseorang, dikhianati, atau kamu sendiri yang mengkhianati gitu, ya. Dan kuncinya apa? Jauh dari masalah itu, ya, nggak banyak mulut, nggak ikut campur urusan orang, ya, itu aja. Kalau kamu dipitnah orang, ya cukup silent aja, diem aja. Karena hal baik itu, ya,
cepat atau lambat akan terungkap gitu aja. Kalau kita baik ya orang akan tahu, kita jahat juga orang akan tahu. Jadi nggak perlu membebani kamu. Oke? Ini nggak akan cocok ke semua sio anjing ya, karena ini bukan persona reading, ini general, jadi bijak menyikapinya. Kalau mau benar-benar energi kamu yang saya tarik, aura kamu yang saya lihat, monggo silahkan konsultasi dengan Jemponda, dan konsultasi dengan saya berbayar ya. Itu saja, terima kasih banyak. Salam damai dari saya. Namaste, Namo Buddhaya. Bye, thank you.